Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Astari dengan NIM F2021011025, kelas S1 Prodi Farmasi. Tugas biologi sel dan molekuler. Di sini saya akan membahas materi tentang retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi sebagai manufaktur protein. 1. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua bagian, yaitu endoplasmik dan retikulum. Endoplasmik artinya di dalam sitoplasma dan retikulum artinya saluran berjala-jala. Retikulum endoplasma adalah bangunan yang berbentuk tuang berdinding dan memiliki dua lapis dan saling berhubungan membentuk anyaman. Masing-masing ruangan mempunyai bentuk yang berbeda dan dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu 1. Sisterna, berbentuk pipih yang tersusun berlapis dan saling berhubungan. 2. Tubular, berbentuk tabung atau saluran yang saling berhubungan. 3. Vesikular, berbentuk gelembung yang terpisah satu sama lain. Berdasarkan kondisi permukaannya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma bergranul atau retikulum endoplasma kasar atau REK. 2. Retikulum endoplasma tidak bergranul atau retikulum endoplasma halus atau REH. Retikulum endoplasma kasar dapat berubah menjadi retikulum endoplasma halus jika kehilangan ribosom dan sebaliknya. Secara struktural, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus saling berhubungan sehingga dapat bekerja sama dalam melakukan aktivitas sel. Proses produksi antibodi dalam sel plasma dan limfosit dilakukan oleh retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus bersama-sama. Polipeptida disintesis dan diglikolisasi dalam retikulum endoplasma kasar dan disempurnakan strukturnya oleh retikulum endoplasma halus. Komposisi retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus dapat menunjukkan pola aktivitas sel. Semakin banyak aktivitas suatu sel, semakin banyak pula retikulum endoplasma dan sebaliknya. Fungsi retikulum endoplasma halus yaitu 1. Sintesis lipid, kolesterol, dan hormon steroid. 2. Detoksikasi obat-obatan dalam sel hati. 3. Pembentukan glikogen dalam sel hati dan otot. 4. Metabolisme mineral. 2. Ribosom. Ribosom adalah benda-benda halus yang terdiri atas nukleoprotein dengan diameter 15-25 nanometer. Di dalam sitoplasma, ribosom terdapat dua bentuk, yaitu 1. Bebas dalam matriks sitoplasma. Fungsinya yaitu mengadakan sintesis protein yang akan digunakan sendiri oleh sel atau untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. 2. Menempel pada dinding atau membran gelembung-gelembung terutama retikulum endoplasma. Fungsinya yaitu mengadakan sintesis protein yang akan dikeluarkan dari sel melalui organel yang mempunyai fungsi sekresi. Fungsi utama ribosom yaitu mengadakan sintesis protein. Dalam melaksanakan tugasnya, ribosom dikontrol oleh inti sel yang menghasilkan RNA yang disebut messenger RNA atau mRNA dan dibantu oleh transfer RNA atau tRNA yang berfungsi untuk mengikat asam-asam amino yang ada dalam sitoplasma. Pada prinsipnya, ada tiga macam jenis RNA yang aktif dalam sintesis protein, yaitu 1. mRNA yang berasal dari inti sel. 2. tRNA yang terdapat bebas dalam sitoplasma. 3. Ribosomal RNA atau rRNA yang terdapat dalam ribosom. rRNA merupakan RNA terbanyak dalam sebuah sel dan juga dibuat dalam inti sel dan kemudian menempati tempatnya di dalam ribosom. Ribosom pada dasarnya mempunyai dua subunit, yaitu subunit besar yang akan mengikat tRNA dan subunit kecil yang akan mengikat mRNA. Ukuran subunit besar dan kecil berbeda. Dengan satuan ukuran kecepatan, pengendapan diberi simbol S. 3. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang terdapat dalam sitoplasma dengan letak, ukuran, dan jumlah yang berbeda-beda antara sel satu dengan lainnya. Badan Golgi merupakan gelembung-gelembung berdinding membran dengan bagian-bagian, yaitu 1. Sakula atau sisterna atau diktiosom berbentuk gelembung-gelembung pipih tersusun bertumpuk-tumpuk dan masing-masing saling berhubungan. Sakula mempunyai dua permukaan yang berbeda, yaitu A. Immature phase atau forming phase atau cheese phase, yaitu permukaan yang cembung menghadap ke arah inti sel. B. Mature phase atau transphase, yaitu permukaan lainnya. 2. Vesicle secretoris atau vakuola berupa gelembung bulat atau oval dan terdapat pada tepi transphase. 3. Microvesicle atau vesicle transfer juga disebut transfer vesicle berupa gelembung kecil yang terdapat di sekitar cheese phase dan berasal dari retikulum endoplasma yang tidak bergranula. Seluruh sel eukariot memiliki badan Golgi yang berperan dalam sekresi, sintesis, dan produksi antara lain 1. Tahap akhir sintesis protein.
2. Proses penyisian kelompok protein untuk diarahkan dalam pengangkutan interseluler menuju tempat khusus dalam sel yang diperlukan, misalnya untuk pembuatan lisosom. 3. Pemekatan dan penyimpanan produk dalam vesikel sekretoris, misalnya pada sel kelenjar. 4. Pembentukan lipoprotein, misalnya pada sel hati. 5. Pemeliharaan membran plasma. 6. Sintesis polisakarida pada sel Goldberg atau sel kelenjar lendir yang banyak terdapat dalam saluran pencernaan, pernafasan, dan kelamin. 7. Sulfasi atau penambahan sulfat dan penggabungan polisakarida dengan protein menjadi glikoprotein. 8. Glikolisasi, memasukkan gugus gula yang kompleks seperti manosoa dan asam sialat ke bagian ujung polisakarida. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.